Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dinara Safira Maharani dari SMPN 231 Jakarta. Di podcast kali ini, aku bakalan sharing ke kalian tentang apa sih interaksi sosial dan lembaga sosial itu. Yuk, kita cari tahu. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, pada dasarnya, manusia itu selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Oleh karena itu, interaksi sosial tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi itu harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak itu harus saling merespon. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial dapat didasarkan oleh beberapa faktor loh. Apa saja sih? Jadi, suatu proses interaksi sosial dapat berlangsung berdasarkan beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Apa sih faktor imitasi itu? Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya itu seperti seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena dia melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kemudian yang kedua yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya itu seperti seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan yang disebabkan dengan adanya rasa sugesti terhadap dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya itu seperti anak yang mengidolakan artis atau pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan olehnya. Kemudian yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau yang diderita orang lain. Contohnya itu seperti ketika tetangga kita mengalami musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana sih yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila jumlah pelakunya itu lebih dari seorang. Biasanya itu 2 orang atau lebih. Kemudian, berlangsungnya interaksi itu dilakukan secara timbal balik. Lalu, adanya komunikasi antar pelaku dan adanya suatu tujuan tertentu. Kita lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial dengan proses asosiatif dan interaksi sosial dengan proses disosiatif. Interaksi sosial dengan proses asosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian, interaksi sosial dengan proses disosiatif juga terdiri atas 3 bentuk loh, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Selanjutnya yaitu lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Jadi, lembaga sosial itu adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara pemenuhan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Manusia memiliki naluri dasar untuk selalu berinteraksi. Nah, supaya hubungan antar manusia dapat terjalin dengan sempurna, maka dibutuhkan norma. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma loh, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.
Secara umum, lembaga sosial mempunyai fungsi loh, yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Seperti biasa, yuk kita cari tahu satu persatu tentang macam-macam bentuk lembaga sosial. Nah, yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga keluarga memiliki fungsi, yaitu fungsi reproduksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Yang kedua, yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Adapun fungsi dari lembaga agama yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai sumber kebenaran, sebagai pedoman keyakinan manusia, dan masih banyak lagi fungsi dari lembaga agama. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, menggunakan tenaga kerja, melakukan barter, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah individu ke arah yang lebih baik. Fungsi dari lembaga pendidikan yaitu mengembangkan bakat seseorang, membentuk karakter yang lebih baik lagi, dan melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Fungsi dari lembaga politik yaitu memelihara ketertiban di dalam negara dan mengusahakan kesejahteraan umum. Demikianlah sharing kita kali ini tentang interaksi sosial dan lembaga sosial ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada poin-poin penting, boleh banget kalian catat. Dan jika masih ada yang kurang paham atau materi yang dijelaskan itu terlalu cepat, boleh diputar kembali ya podcast dari Dinara. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.